Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Dan pada pagi hari ini saya akan ngomongin soal kekancingan ya. Oke, nah jadi teman-teman beberapa hari yang lalu ya, ada seorang teman saya ya, seorang content creator. Benar-benar content creator ya, bukan cuman orang yang aktif FB Pro ya. Tapi benar-benar dia content creator dalam arti dia bikin konten-konten edukasi mengenai kebudayaan Jawa atau adat Jawa teman-teman ya. Nah teman-teman dia tuh jekel ya. Karena ada satu orang ya, subscriber mungkin ya, yang komen di konten dia bilang, "Mas, mohon maaf, hanya mengingatkan, nggak boleh lo tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai keluarga dari Mangkunegaran. Nggak boleh tiba-tiba ngaku ya keturunan dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkunegoro ya." Nah, teman saya ini jekel ya, karena apa? Karena dia benar-benar adalah keturunan dari Mangkunegoro teman-teman ya. Memang dia itu salah satu orang yang dikenal ya sebagai konten kreator dari Pura Mangkunegaran teman-teman ya. Nah teman-teman, hari saya mau ngomong, kalau ada orang ya yang punya kejadian seperti itu ya, saya ini tuduhnya ini loh, buktinya mana ya? Ini buktinya ada silsilahnya gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman, kita ini kan dibilang bahwa kita nih umatnya Tuhan Yesus Masya, kita ini adalah anak-anaknya Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masya ya. Dikatakan dalam Injil bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Masya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, kalau ada ya masalah mungkin kebangsawanan, gampang ya, tinggal minta aja buktinya. Lu punya nggak suratnya, kekancingannya punya apa nggak ya? Kalau Mangkunegara saya pernah lihat warnanya bukunya hijau teman-teman ya. Ini maksudnya, ini surat kekancingan nih. Nah, kalau di Kesultanan Jogja, teman-teman, teman saya kebetulan ada ya, mungkin lagi nonton juga saat ini, karena dia juga follower TikTok saya. Nah, dia itu ya, punya silsilah juga teman-temannya, tapi punya papanya, bukan punya dia, karena dia belum urus. Saya bilang, kamu urus loh, mumpung deket toh papa kamu masih punya, masih pegang suratnya, kamu kan gampang urusnya, tinggal ke keraton, diurus aja, nih loh saya putrinya bapak ini atau putrane bapak ini ya, gampang ngurusnya. Kalau orang kayak saya kan susah ngurus silsilah teman-temannya, karena udah nggak jelas semua. Sampai ke kakeknya kakek saya masih jelas saya itu keturunan siapa. Tapi di atasnya kakek saya udah bingung lah ya, udah bingung. Nah teman saya ini kan masih gampang, bapak dia masih pegang surat bahwa dia tuh memang bangsawan teman-teman ya. Tapi teman saya ini ya, yang cucunya atau keturunannya Kesultanan Jogja, malas ngurus. Kenapa? Ya nggak usah lah mas, lawang udah nggak dapat uang aja kok ya. Ya bener ya, betul banget ya. Nah sama kayak keluarga saya juga, kalau mau diurus lah ya udahlah, ngapain diurus, toh udah nggak dapat apa-apa gitu ya, udah nggak pernah diundang juga acara-acara di istana gitu teman-teman ya. Nah tapi teman-teman, kalau masalah tuh keturunan ya Tuhan Yesus Masya, anak-anaknya Bapak Yahweh, gimana kekancingan? Kan kita nggak ada kekancingan ya, kita nggak ada surat silsilah ya. Jadi gimana teman-teman? Dikatakan apa? Di sini ya Tuhan Yesus udah tahu loh. Dan dia berkata, dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku ya, atau ya keluarga kerajaan Samayim, keluarga kerajaan sorga. Dengan apa? Yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Nah teman-teman, salah satu kuasa yang Tuhan berikan buat kita adalah kuasa untuk apa? Mengasihi. Karena kita udah tinggal di akhir zaman, kita udah di akhir zaman, bahkan ada yang bilang di ujungnya akhir zaman, kita lagi nunggu rapture katanya ya. Maybe so, maybe enggak tahu, itu waktunya Tuhan yang tahu ya. Tapi teman-teman betul, Tuhan berkata kalau akhir zaman ini, waktu ini adalah jahat, dan makin lama orang makin jahat. Jadi teman-teman, untuk bisa mengasihi, itu adalah kuasa yang luar biasa. Karena banyak orang kaya nggak bisa mengasihi, banyak orang pintar nggak bisa mengasihi. Tapi kok ada ya orang-orang yang belum kaya, orang-orang yang tidak pintar, kok malah bisa mengasihi. Saya yakin teman-teman, itu adalah karena apa? Kuasa Elohim.
yang bekerja dalam kita. Kuasa Ruach HaKodes dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, darah Yesus Hamasiah membuat kita menjadi anak-anak Elohim sehingga kita mampu mengasihi. Ya teman-teman, kalau Anda saat ini nggak bisa mengasihi, susah-susah mengasihi, Anda minta Tuhan untuk menjamah hati Anda, diberi hati yang baru. Karena kita sebagai anak-anak Elohim, kita harusnya punya kuasa untuk apa? Untuk mengasihi. Karena dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yeshua. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh Elohim. Dari mana? Dari kasih kita. Bukan kuasa kita, bukan kekayaan kita, bukan berapa saldo kita, bukan berapa Bitcoin yang kita punya. Tetapi dari apa? Dari bagaimana kita mampu mengasihi di zaman yang serba susah ini, di zaman yang serba sulit ini. Kok bisa ya dia mengasihi? Kok bisa ya dia mampu untuk memberi? Kok bisa ya dia mampu untuk mengasihi pada yang lain? Padahal dia juga belum berlimpah-limpah. Karena apa? Karena itulah kuasa Bapa Yahweh bekerja dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Bapa Yahweh memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.